ini kali pertamanya Lontara kembali ya setelah cuti Lebaran kemarin. Ya. Tak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk memanfaatkan atau memanfaatkan waktu, langsung saja. Sebelum itu saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu yang ingin bertanya nanti, silahkan raise hand atau klik tanda tangan, gambar tangan yang ada di aplikasi di PC atau di handphone Bapak Ibu. Nanti panitia akan membantu untuk mengaktifkan mic-nya dan bisa juga melalui room chat yang ada di room. Oke, Bapak Ibu, untuk karena melihat waktu sudah menunjukkan pukul 20:03, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Amran Hapsan. Silakan, Pak. Baik, baik Bu. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semangat pagi semua. Ya, meskipun malam ini Bapak Ibu, semangatnya harus pagi ya. Oke. Jadi, saya agak nervous ini Bu Yaya. Oke, jadi yang pertama tentunya saya berterima kasih banyak ya ke panitia Lontara yang telah memberikan pada saya kesempatan untuk jadi sebenarnya ini malam saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua ya. Ini malam kita jadikan sebagai sharing-sharing saja, kita diskusi di mana topik diskusi ini malam adalah tentang penggunaan dari Microsoft Survey. Nah, ini sebenarnya jadi Microsoft Survey ini sebenarnya salah satu aplikasi yang bisa teman-teman semua, Bapak Ibu semua digunakan untuk sebagai salah satu alternatif dalam membuat semacam persentase. Cuma Microsoft Survey ini penggunaannya dia berbasis online, ya. Tidak sama dengan mungkin yang Bapak Ibu, teman-teman semua sering gunakan dalam membuat persentase dalam bentuk PowerPoint ya. Di mana PowerPoint itu mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua lebih sering menggunakan dalam bentuk offline. Nah, kemudian jadi saya tekankan lagi ya, Bapak Ibu, kita ini malam. Oke, jadi tadi mungkin sudah disampaikan profil singkat saya ya. Jadi sehari-hari saya di sini, Bapak Ibu, teman-teman. Kemudian ini Bu Yaya, berapa menit ini saya diberikan waktu? Sampai pukul 21, Pak. Oh iya, baik. Pak Amran, ini sudah share screen, Pak Amran? Oh iya. Sebenarnya belum tampil kayaknya. Ini banyak Pak attendee minta untuk aktifkan videonya Bapak untuk melihat pemateri secara langsung. Oh begitu? Walaupun lewat daring, Pak. Aduh, enggak usah Bu. Iya, enggak apa-apa ya Bu ya. Karena untuk menghindari juga hal-hal teknis nanti ada kendala nanti pada saat Pak Amran share screen. Tapi ini dilihat enggak materinya? Materinya tidak jalan, Pak. Tidak jalan, Pak, masih abu-abu. Bisa pilih share screen, share yang paling atas. Sudah saya. Bentar, mungkin lagi proses. Ya, betul, maaf. Saya kira sudah tadi. Enggak, sementara proses, Pak Amran. Sementara proses, Pak Amran. Oh, begitu? Iya. Iya, sudah. Ini? Sudah. Oke. Saya kira sudah tadi. Oke. Kalau begitu saya ulangi ya, Bapak Ibu, teman-teman. Saya ulangi ya, panitia Bu Yaya. Ini sudah bagus, Pak. Ini bagus. Oke. Ini sudah dilihat. Sudah dilihat? Iya, Pak. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi saya ulangi. Jadi Microsoft Survey ini merupakan salah satu alternatif yang teman-teman semua, Bapak Ibu bisa gunakan dalam membuat semacam persentase. Cuma bedanya dengan PowerPoint yang mungkin teman-teman sering gunakan adalah
Dia kan kalau PowerPoint itu berbasis offline ya. Kemudian kalau SW ini itu harus digunakan lewat online. Nah, dulu. Nah, cuma di sini penggunaannya dalam menggunakan SW ini teman-teman semua harus punya akun dari Microsoft ataupun akun dari Office 365. Oke, ini profil singkat mungkin tadi Bu Yaya sudah sampaikan ya. Oke, kita masuk ini. Jadi sebelum saya praktekkan teman-teman semua, Bapak Ibu, sebelum saya praktekkan bagaimana penggunaan dari Microsoft CW ini, saya berikan dulu sedikit gambaran singkat apa itu Microsoft CW dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, karena kita harus kenal ya, kita harus kenal dulu terlebih dahulu sebelum kita menggunakan. Ya, jadi Microsoft CW ini merupakan salah satu aplikasi digital ya storytelling yang dapat digunakan secara gratis oleh pengguna Office 365 ataupun teman-teman semua yang punya akun Microsoft ya. Nah, itu artinya ACW ini bisa digunakan kalau kita ataupun akun Microsoft. Nah, ACW ini banyak kegunaannya ya. Kita bisa membuat semacam laporan, membuat juga semacam presentase. Kita dapat tugas kita bisa buat di sini. Ya, kemudian bisa juga membuat semacam proyek yang berbasis interaktif. Ya, jadi kita bisa buat ini semua dalam Way. Nah, kemudian pada dasarnya SW ini diciptakan untuk memudahkan penggunanya dalam mempresentasikan sebuah materi atau ide kreasi. Kenapa teman-teman semua? Karena tampilan dari SW ini ketika kita membuat suatu materi di SW ini itu tampilannya sangat representatif ya. Misalnya ketika kita buka di HP misalnya atau ya handphone misalnya, maka tampilannya akan menyesuaikan dengan tampilan yang ada di HP kita. Tergantung settingan pada saat kita mau tampilkan bagaimana. Kalau kita mau tampilkan misalnya per slide, maka per slide juga yang muncul. Nanti kita lihat ya, teman-teman semua, kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Kemudian, nah, apa saja fasilitas yang disajikan oleh Sway? Kenapa ini muncul? Oh iya, ini tadi mengganggu. Nah, jadi ketika teman-teman semua buka dari Sway ini, maka ada tingkat tampilan utama teman-teman semua. Ada 3 tampilan utama yang bisa kita lihat. Jadi yang pertama adalah ada namanya membuat. Kita membuat baru. Jadi ketika kita buka SW ini, maka ini tampilan utama dari SW itu, dari halaman SW. Kemudian ada start from a document. Ini artinya kalau misalnya teman-teman semua sudah punya semacam bahan presentasi yang sudah pernah kita buat, apakah di Word atau di PowerPoint, itu kita bisa masukkan ke SW ini. Kita bisa masukkan. Kemudian ada template SW yang sudah dibuat, tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ada sudah template yang sudah disediakan oleh SW. Nanti kita edit ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita misalnya mau membuat semacam SW tentang misalnya otomotif misalnya, ada di situ yang tersedia. Tentang misalnya tutorial di situ kita bisa gunakan. Tuh. Kemudian oke, jadi sudah tadi tampilan utama. Nah, sekarang coba-coba kita masuk ke isinya, ya. Nah, yang pertama adalah tentang membuat judul SW. Nah, judul SW ini teman-teman semua saya coba-coba bandingkan dengan PowerPoint ya. Kenapa saya mau bandingkan? Karena ini sebenarnya ada kemiripannya, ya. Ada kemiripannya. Jadi kalau di PowerPoint itu tuh teman-teman semua, kalau kita buka kan slide pertama, ya di slide pertama itu kan tempatnya kita membuat judul PowerPoint, judul presentase yang kita buat di PowerPoint. Sama halnya teman-teman semua, yaitu di SW. Di sini kita membuat judul dari
survei kita, apa yang kita mau buat di sini. Apakah semacam laporan, ataupun misalnya semacam presentasi sendiri, itu kita bisa buat di sini. Di sini teman-teman semua bisa kita masukkan gambar, ini untuk mempertebal hurufnya, ini cetak miring, dan kita bisa juga menambahkan alamat URL dari web ya, untuk ditambahkan di judul tersebut. Oke, ini yang kedua, yaitu judul dan deskripsi. Jadi di judul ya, jadi tadi itu adalah halaman utama. Ini adalah bisa dikatakan di sini kita bisa buat semacam subjudul, ya kita bisa buat semacam judul dan deskripsi. Jadi pada bagian ini teman-teman semua itu berisi dua jenis konten yang dapat ditambahkan. Di mana teks ini untuk menambahkan semacam deskripsi ataukah teks ya ataukah paragraf, itu kita bisa berikan. Semacam kalau di PowerPoint itu kan biasa kalau misalnya di slide kedua ya, biasanya kan di slide kedua itu ada muncul judul paling atas, kemudian yang paling bawahnya yang berbentuk kotak besar itu, di situ kita memberikan penjelasan. Seperti itu teman-teman. Ya, oke. Ini yang kedua, sekarang yang ketiga. Kemudian kita bisa juga menambahkan media. Jadi sama halnya di PowerPoint teman-teman. Kalau di PowerPoint itu kita bisa menambahkan gambar, kita bisa menambahkan video, ya audio juga, serta ini apa ya, embed ini semacam kode smart, ya kode smart. Jadi kita bisa juga menambahkan semacam kode smart masuk di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan semacam dokumen yang ditambahkan di sini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, jadi ada juga di sini menambahkan koleksi gambar. Ini yang menarik teman-teman. Ya, ini yang sangat menarik menurut saya ya. Makanya saya suka sekali dalam membuat semacam persentase ya. Kenapa? Karena ini tampilan tampilan animasi ketika kita memasukkan gambar, koleksi gambar, kita bisa membuat beberapa animasi-animasi sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kreativitas kita. Nanti kita perhatikan ya beberapa di sini untuk melihat bagaimana hasilnya. Jadi grup ini berisi berbagai fitur yang dapat digunakan untuk menyatukan konten gambar secara kolektif di dalam survei sehingga tersaji secara interaktif. Yang kelima adalah ini tentang temanya ya. Tab menu desain ini berisi beberapa pilihan desain untuk diterapkan ke dalam sebuah survei. Setiap desain dapat dikustomisasi, baik jenis fontnya, warna dominan, latar belakang, dan sebagainya. Jadi di sini bisa kita atur tampilan-tampilan dari survei nanti pada saat kita bahasanya pada saat kita publish lah ya begitu. Banyak pilihan desain yang bisa diterapkan untuk membuat konten yang representatif. Kemudian, bagian 6 ini tentang navigasi. Nah, bagian navigasi ini semacam, kalau di PowerPoint teman-teman semua, itu semacam transisi ya, transisi. Perpindahan slide ke slide berikutnya kan biasa ada animasi-animasi, itu sama halnya di survei, itu bisa kita atur seperti itu. Tampilannya bisa dalam bentuk vertikal ya, artinya ketika kita mau lihat tampilan yang lainnya, nanti kita scroll ya ke atas atau ke bawah. Ini perpindahan horizontal. Ini perpindahan horizontal teman-teman semua, ini perpindahan horizontal dia ambil misalnya slide 1, ketika kita mau menampilkan sebahagian dari slide 2, itu kita bisa gunakan horizontal. Tapi ketika kita mau menampilkan per slide, itu kita menggunakan ini. Ini penjelasannya teman-teman. Oke. Kemudian, yang terakhir ini, mari berkarya. Jadi beberapa jenis persentase bisa diciptakan dengan survei. Tidak hanya persentase teman-teman semua, tidak hanya presentasi ilmiah saja, ada juga konten lain yang dapat disulap lebih interaktif dengan survei. Contohnya teman-teman semua, kalau misalnya kita membuat semacam tutorial, ya, misalnya teman-teman semua hobi membuat semacam tutorial, penjelasan,
Selama ini kan kadang teman-teman semua membuat tutorial dalam bentuk video, ya macam saya, ya misalnya saya sering membuat tutorial dalam bentuk video. Bisa juga kita membuat tutorial di sini, di SW ini, dalam bentuk nanti apa ya namanya? Nanti tampilannya dalam bentuk website, ya seperti itu. Serta kita bisa juga membuat semacam newsletter ataukah bahkan membuat semacam cerita perjalanan, ya. Jadi kalau teman-teman semua punya misalnya beberapa kenangan ini, foto-foto yang bisa dijadikan untuk ini, disimpan bisa kita sajikan di sini, di Sway. Kita juga bisa membuat semacam apa ya, semacam CV ya, riwayat hidup. Bisa kita buat di sini. Nah, oke teman-teman semua, jadi tadi itu penjelasan dari Sway, penjelasan secara singkat. Nanti kita coba-coba kita perhatikan sama-sama ya, bagaimana cara membuat Sway ini. Karena ini hanya sekitar apa namanya sekilas gambaran saja secara umum. Nanti kita lihat bagaimana cara memperhatikan. Nah, teman-teman semua, kali ini coba-coba saya akan membuat semacam ini, ya semacam persentase ya. Saya akan buat semacam persentase, tapi ini agak mirip-mirip dengan infografik. Jadi awalnya ini adalah infografik, kemudian saya sajikan dalam bentuk persentase di SW. Coba kita lihat ya teman-teman, bisa kita perhatikan sambil ini, kalau kita mau perhatikan silakan. Jadi untuk menggunakan SW ini teman-teman semua, kita menggunakan ini ya, kita gunakan di Office 365. Nah di sini teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman semua punya akun, itu bisa kita langsung perhatikan. Caranya itu adalah kita masuk ini ya, saya ulangi dulu. Jadi kita masuk di portal.office.com. Ya, kita masuk di sini. Kemudian tinggal kita masukkan alamat email ya, akun dari Office 365 kita. Oke. Nah, jadi jadi memang kita harus menggunakan akun Office 365 ataupun Microsoft ya. Inilah bedanya dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint itu kan memang penggunaannya dia lebih kita install ya di laptop, dan penggunaannya juga memang harus di laptop. Sementara kalau di SW ini penggunaannya dia lebih berbasis di online. Tapi itu tadi syaratnya kita harus punya akun Office 365 ataupun akun Microsoft. Nah, teman-teman semua coba-coba kita perhatikan ya. Kali ini saya akan membuat ini materi tentang, ini sudah pernah sebenarnya saya perhatikan, ini saya suka ya. Saya mau perhatikan tentang metamorfosis kupu-kupu ya. Itu sudah saya siapkan bahannya teman-teman semua. Jadi katakanlah saya ini mau membuat semacam persentase ya, di mana judulnya di sini adalah tentang metamorfosis kupu-kupu. Ini sudah saya siapkan bahannya teman-teman semua. Ada gambar dengan teksnya. Ya, ini sudah saya siapkan bahannya. Nah, sekarang coba-coba kita perhatikan ya. Nah, ini tadi yang saya sebut teman-teman semua. 3 tampilan utama dari SWay ini. Mana tadi? Ini. Ya. 3 tampilan utama dari SWay. Jadi ada ketika kita baru membuat ya. Ini untuk kalau misalnya teman-teman semua sudah punya bahan yang dibuat dari apa? Yang kita buat dari PowerPoint ataupun Word ya. Itu kita bisa masukkan di sini. Ataukah kalau misalnya teman-teman semua mau membuat semacam dari SWay ini, tapi kita gunakan dari template yang disediakan, yang ada di sini. Nah, cuma teman-teman semua yang kedua ini, kalau misalnya, karena ini saya perhatikan, saya cuma berbagi pengalaman saja teman-teman semua. Jadi kalau saya pernah coba ini, kita sudah buat di PowerPoint, pas saya masukkan ke sini, itu agak apa ya ceritanya, dia terhambur. Jadi ketika kita mengambil dari PowerPoint, kita sudah buat ini.
kita sudah buat di PowerPoint, sudah didesain sedemikian rupa, sudah cantik desainnya. Pas kita kasih masuk di sini itu apa ya? Terhambur, hilang semua ininya, hilang semua apakah gambarnya juga, tulisannya menjadi tidak terformat dan sebagainya. Seperti itu. Makanya kalau saya enggak usah sarankan pakai ini ya, tidak usah pakai ini. Kecuali kalau teman-teman semua mau pakai yang sudah template yang sudah tersedia, silakan ya sesuai dengan apa namanya materi presentasi yang teman-teman mau buat. Nah, kita langsung praktikkan ya, coba-coba kita membuat yang baru. Nah, jadi untuk membuat yang baru kita klik yang ini. Oke, kita tunggu dulu ya beberapa saat, teman-teman. Oke, jadi ini tampilan dari SEO ini ketika terbuka ya. Nah, di sini coba kita lihat ya. Tidak apa-apa kita bandingkan kita ini. Nah, di sini teman-teman semua, di sini tempatnya kita membuat judul dari presentasi kita. Ya, saya tempatkan ibaratnya kalau di PowerPoint teman-teman semua, ibaratnya ini adalah di slide pertama di PowerPoint, ya, halaman pertama. Jadi di sini misalkan saya mau buat judul metamorfosis kupu-kupu. Nah, ini, ya. Kemudian di sini kita bisa pertebal hurufnya. Kemudian kalau kita mau menambahkan gambar bisa, tinggal kita klik ini, ya, tinggal kita klik, maka akan muncul secara otomatis di sebelah kanan ini. Di sini teman-teman semua, kalau misalnya kita mau langsung mencari dari browser, dari internet, silakan, ya, kita bisa langsung cari di sini. Tapi terus bisa juga teman-teman menambahkan gambar. Kalau misalnya teman-teman semua sudah punya gambar yang tersimpan di di OneDrive, itu bisa kita ambil. Nah, kali ini saya mau perhatikan, saya mau ambil langsung dari laptop, ya. Oke, tinggal diklik ini. Nah, ini sudah saya siapkan teman-teman semua, ini sudah saya siapkan. Ya, ini yang saya mau gunakan ya. Oke, ini tinggal kita tunggu. Oke, ini lagi proses teman-teman. Nah, ini sudah terupload. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita buat lagi satu kalau di SEO ini kita namakan section ya. Maaf, bukan section ya. Ini kalau di SEO ini diistilahkan dengan kartu. Ya, saya juga enggak terlalu tahu teman-teman kenapa diistilahkan dengan kartu. Mungkin ada yang tahu sebentar bisa di-sharing. Ini bahasanya dia istilahnya adalah kartu, teman-teman. Kalau di PowerPoint itu namanya slide. Slide ya, slide 1, slide 2. Kalau di macam-macam istilahnya, tapi sebenarnya maknanya sama. Kalau di Microsoft Form itu namanya section ya, section 1, section 2 dan seterusnya. Oke, coba kita lanjut lagi ya. Nah, ini. Untuk menambahkan berikutnya ini, ya teman-teman tinggal apa yang kita mau buat. Ini saya jelaskan dulu ya sedikit. Ini ada 5 pilihan utama. Ini 5 pilihan ini sebenarnya rangkuman dari ketiga ini. Ada teks, ada media, ada grup. Ya, jadi saya ulangi teman-teman. Ini sebenarnya merupakan rangkuman dari ketiga bagian ini, teks, media, dan grup. Kenapa ini otomatis muncul? Karena mungkin ya, saya katakan mungkin saja. Mungkin ya karena ini paling sering digunakan buat ini dalam buat isi dari SEO ini. Ya, coba kalau kita klik teks, maka muncul ini kan. Kemudian kalau media, ada banyak pilihan. Kemudian grup, ini ada juga. Nah, jadi teman-teman di sini mau apa? Slide berikutnya mau seperti apa? Apakah dia berupa penjelasan ataukah langsung subjudul ya? Kalau misalnya teman-teman mau masukkan semacam penjelasan, coba kita pilih teks. Nah, di sini penjelasannya, penjelasan dari metamorfosis kupu-kupu ini kayak bagaimana? Misalnya begini teman-teman, ini saya perhatikan ya. Ini saya masukkan, tidak usah semuanya ya.
supaya tidak terlalu ini menghemat waktu. Coba ini, oke, tinggal di Ctrl V ya, seperti ini. Kita bisa atur, ya kita bisa atur ketebalannya. Kemudian intinya kita bisa membuat di sini apa yang ada di sini ya, apa yang tersedia. Oke, saya perhatikan lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya mau buat slide berikutnya ya. Oke, berarti saya pilih ini heading 1 ya. Nah, di sini ada ini yang saya mau masukkan. Ini telur ya. Nah, ini saya masukkan teman-teman. Katakanlah di sini telur. Oh. Oke. Ini kita tambahkan gambar. Ini caranya sama ya teman-teman. Ini pada dasarnya sama dengan yang di atasnya. Kemudian ini telur. Oke, kita tunggu dulu. Ini tergantung akses internet ya teman-teman. Oke, sudah. Oke. Ini kita tambahkan penjelasan. Kita tambahkan penjelasan di sini. Ya. Ini ya, teks. Kita tambahkan penjelasan. Ini mungkin ya, tidak usah terlalu banyak. Oke. Kemudian tambahkan lagi. Jadi ini prinsipnya sama, ya. Ini pada dasarnya sama, teman-teman. Jadi mungkin saya cuma ambil beberapa saja. Tidak usah semuanya saya masukkan. Karena pada dasarnya sama, ya. Nanti teman-teman coba-coba perhatikan, ya. Ini coba saya ambil lagi ini, ulat ya. Kemudian tambahkan lagi penjelasan. Tambahkan penjelasan, teman-teman. Oke, di sini mana tadi? Ini ya. Oke. Jadi oke. Saya kira 2 saja teman-teman semua karena ini saya anggap mewakili ya. Kemudian di slide berikutnya, jadi ini sudah berapa slide ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah 6 slide. Jadi setiap ini terpisah ini teman-teman. Nah, kemudian coba-coba di slide berikutnya ini, di slide ke-7 ini, di media, boleh kita gunakan ini cuma, apa ya, kalau ditambahkan ini takutnya agak, ini teman-teman agak lama ya. Jadi saya tidak usah ini, nanti coba-coba teman-teman perhatikan. Tapi kalau misalnya, ini bisa ya, bisa. Kalau misalnya begini, coba saya mau perhatikan teman-teman. Saya mau perhatikan, saya mau ambil dari YouTube. Ya. Ini coba saya mau ambil dari YouTube. Ini seharusnya izin dulu sama yang punya YouTube ini. Tapi tidak apa-apa ya. Coba-coba saya mau cari dulu video, semacam video yang berhubungan dengan kupu-kupu ini. Jadi rencana saya teman-teman, ini saya mau masukkan di sini mana tadi? Materi sesuai ini. Di sini, kenapa saya tutup? Nah, ini tidak apa-apa teman-teman ya. Kalau misalnya tertutup seperti itu, maka itu akan tersimpan otomatis, ya, tersimpan otomatis. Jadi ini tidak ada namanya kegiatan simpan menyimpan, ya. Itulah bedanya dengan di PowerPoint, teman-teman. Kalau di PowerPoint itu ketika kita sambil mengerjakan dan langsung mati, tidak di save, itu langsung hilang. Tapi kalau ini kan berbasis cloud ya, berbasis awan. Jadi tertutup sendiri, itu langsung ada di sini. Kita tinggal klik saja ya. Kita tinggal klik. Maka tidak ada yang hilang. Apa yang kita buat tadi itu akan tersimpan otomatis.
Kita tunggu dulu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi tidak ada yang hilang tadi. Oke, ini sampai di sini ya. Nah, coba-coba teman-teman semua, saya mau perhatikan, saya mau masukkan semacam, jadi di sini saya tidak usah perhatikan untuk menambahkan ini video atau audio nanti agak berat ya. Yang saya mau perhatikan ini teman-teman. Ini ya, saya mau ambil kode semat dari video YouTube. Misalkan di sini saya cari dulu ya. Di sini saya mau cari meta morfosis ya. Oke. Saya mau ambil dulu beberapa saat, beberapa satu video saja. Ya. Ya, sambil kita tunggu teman-teman. Ini sambil tunggu ini ya. Saya mau kita lewati dulu. Saya mau langsung ke sini. Saya mau menambahkan semacam koleksi gambar yang berhubungan dengan metamorfosis kupu-kupu ini, ya. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah ini, ya. Oh maaf. Ini dia, ya. Jadi kita bisa membuat semacam koleksi gambar. Kemudian koleksi gambar itu kita bisa menambahkan animasi-animasi yang yang sudah tersedia di sini, ya. Itu saya mau perhatikan. Ini sudah ada ya. Coba kita lihat. Ini saja. Misalkan saya mau ambil ini. Jadi kode sematnya biasa di YouTube itu kan ada ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini. Oke, sambil tunggu. Ini kita ke sini dulu ya. Jadi saya mau menambahkan di slide berikutnya ini, saya mau menambahkan semacam slide. Oh, sudah ada. Wix Logo Maker to create one for my startup. I'll show you how. First, go to Wix Logo Maker. To start, I'm going to type the name of our startup. Ya. Jadi untuk menambahkan kode sematnya biasanya ada di share-nya ya, dibagikannya biasa ada di sini teman-teman. Kita lihat dulu. Ya, ini dia teman-teman ya. Ini yang saya mau ambil. Oke, mudah-mudahan yang punya YouTube ini izinkan kita ya. Jadikan dia sebagai bahan ini percobaan. Jadi kita ambil ini, kita tunggu dulu. Nah, ini dia ya. Kita tunggu dulu sampai terbuka penuh. Nah, boleh enggak? Ini kita kontrol A, kemudian kita klik kanan, copy. Ini dia. Nah, sekarang coba ya. Ini saya mau tambahkan di sini teman-teman. Ini saya tambahkan di sini. Di mana kita masuk di media. Nah, di sini kita masukkan ya. Di sini kita masukkan teman-teman. Jadi kita masukkan di sini. Oke, kita tinggalkan saja begitu. Nanti kita lihat sebentar hasilnya bagaimana ya. Kalau teman-teman mau perbesar ukurannya, ukuran videonya, ini kita ubah. Oke, ini lagi proses. Nah, ini sudah muncul teman-teman ya di sini. Nah, kemudian yang terakhir yang saya jelaskan,
saya mau mencoba jadi teks sudah, teman-teman. Teks sudah. Kemudian media sudah. Ini saya ambil satu saja. Nanti teman-teman silakan berkreasi untuk menggunakan ini. Ya, kemudian grup. Nah, ini saya lebih sering menggunakan ini, teman-teman, ya. Ini. Jadi kita klik ini, muncul. Kita pastikan dulu tergrup seperti ini. Kemudian kita bisa ubah gambarnya. Kita bisa gunakan ini. Tampilan gambarnya maksud saya ya. Ini kan agak kecil. Ya, nantilah kita lihat. Ini kan bisa diubah. Kemudian kita tambahkan gambar. Ini untuk menambahkan gambar. Add content. Nah, kita klik ini. Maka langsung diarahkan ke sini, teman-teman. Kita ambil dari laptop atau komputer. Kemudian kita ambil di laptop. Nah, ini sudah saya siapkan, teman-teman. Misalkan ini saya ambil 4 gambar. Kemudian tinggal kita open, ya. Nah, sekarang kita tunggu prosesnya. Oke, ini kita matikan saja ya. Ini kita tutup. Oke, ini lagi proses, teman-teman semua. Ini lagi proses. Nah, sekarang kita... Oke. Nah, sekarang ini sudah siap ya. Ini sudah terupload semua. Coba-coba kita lihat dulu ya. Kita lihat tampilannya. Kita lihat tampilan sekilasnya dulu. Nanti kita lihat desainnya. Coba kita review dulu ya. Ibaratnya kan kalau di PowerPoint itu kita ini dulu. Kita di F5 ya. Kita ini dulu lihat tampilannya. Kita play. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini belum, karena kita buat saja ya. Coba kita lihat. Oke. Ini gambarnya terlalu besar. Oke. Nah, sekarang kita coba kita edit ya. Ini kita edit. Nah, untuk mengeditnya, sebenarnya bisa kita gambarnya. Ya, ini terlalu besar gambarnya yang saya buat ya. Nah, ini coba kita ini desainnya ya. Oke, jadi untuk melihat desain, kita masuk di sini, kemudian ada di sebelah kanan di sini di pojok atas ya. Kita bisa lihat. Nah, kita tinggal klik ini, teman-teman semua. Kita tinggal klik ini. Nah, di situ ada beberapa pilihan navigasi. Yang pertama dulu ya, yang ini. Ini saya jelaskan tadi, teman-teman semua. Mana tadi yang navigasi? Nah, ini dia. Jadi di tab menu navigasi ini, kita dapat memilih tipe navigasi yang akan digunakan. Navigasi ini berkaitan dengan bagaimana konten dibaca, apakah scroll ke bawah, ke samping per halaman, ya seperti pada sebuah slide, ataukah ke samping secara terus-menerus. Jadi ini yang macam di scroll ya. Ini ke samping per halaman, per slide, ini per slide ini. Ini yang ada bagian misalnya di slide 1, ada bagian slide 2 yang diambil juga sebagian. Ya. Nanti teman-teman silakan ya ini bagaimana. Ini kalau vertikal, ini kan tampilannya bisa langsung dilihat di sini teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini tampilannya. Kemudian untuk horizontal, kita tunggu dulu ya. Untuk horizontal ini dia terus menerus ya pindah. Yang seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman semua, ada bagian dari misalnya di slide pertama, ada diambil di slide kedua, begitupun di slide kedua ada yang diambil sebagian dari slide ketiga. Coba kita bisa di review ini teman-teman, bisa di review. Ini dia. Nah, itu kan ada diambil per bagian. Ini kan sebenarnya ya misalnya nih ya. Macam ini. Ini kan sebenarnya satu slide ini juga satu slide. Diambil bagian dari ini, diambil dari bagian yang ini. Seperti itu. Ya. Jadi
Ini dan seterusnya dan seterusnya. Ini coba kita lihat ya. Ini yang kalau pakai stack tadi ya, apa namanya? Bertumpuk ya. Kalau kita klik, maka dia pindah ke bagian bawah, paling bawah. Ini animasinya kalau yang tadi. Coba kita pilih slide ya, teman-teman. Berarti ini penjelasannya tadi, teman-teman semua. Kalau per slide berarti dia ke samping per halaman seperti pada sebuah slide. Ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini per slide. Ya, ini kan tadi satu slide ini judulnya. Ini deskripsinya, penjelasannya. Ini satu slide lagi. Ini satu slide ya. Kemudian ini lagi satu slide, ini agak besar gambarnya. Ini satu slide juga. Kemudian ini videonya tadi, ini bisa diputar teman-teman. Terus, ini dia tampilan dari gambar. Kalau kita klik, maka dia pindah ke paling belakang. Ya, dia pindah ke paling belakang. Ini lagi 15 menit ya, mudah saya percepat saja. Kemudian ini terus ini adalah tampilan dari tema yang bisa kita, ini kan kebetulan ini sudah otomatis ya. Saya bisa kalau kita mau apa namanya? Ini ganti gambarnya, hurufnya juga itu kita bisa atur tulisannya di sini teman-teman. Ya. Kita mau menggunakan jenis huruf yang bagaimana? Ya. Nah, itu banyak pilihan-pilihan huruf yang bisa kita gunakan di sini. Tapi kalau misalnya tanpa kita mau setting seperti ini, teman-teman semua, ini kan banyak pilihan-pilihan gambar bisa kita bisa kita gunakan, ya. Tergantung bagaimana imajinasi dari teman-teman semua. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau yang bawaannya langsung tanpa edit, bisa tinggal kita pilih di sini beberapa temanya, ya. Tinggal kita pilih yang mana sesuai dengan kesukaannya teman-teman semua. Seperti itu. Ya. Ini saya kira sudah sudah selesai membuat bahan persentase. Kita sudah buat juga bagaimana settingannya, mulai dari tampilan ini, latarnya, temanya, dan beberapa juga ini animasi-animasi yang kita mau masukkan ya. Nah, kalau sudah dirasa cukup teman-teman semua, maka kalau mau dilihat dulu, mau di review bisa. Oke. Ini saya setting per slide ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Ini tadi. Oke. Ini yang paling saya suka teman-teman semua dari animasi dari grup foto-foto ini. Kalau kita mau edit kembali, tinggal kita edit. Nah, katakanlah kita sudah desainnya sudah bagus ya. Nah, sekarang saatnya kita share. Ini kita kirim. Untuk men-share di sini teman-teman semua, ada beberapa pilihan di sini. Di sini untuk yang pertama ini adalah untuk mau dikirimkan ke orang-orang tertentu atau ke grup tertentu. Ya. Di sini untuk kalau kita misalnya mau share ini hanya orang-orang yang punya akun yang sama dengan organisasi kita. Kebetulan di sini teman-teman semua saya menggunakan akun dari Guru Inovatif yang diberikan oleh Microsoft. Ya, maka ketika saya gunakan ini, maka hanya orang yang punya akun Guru Inovatif yang bisa mengakses dari SW ini. Kemudian untuk yang paling terakhir adalah anyone with link ya. Artinya semua orang bisa mengaksesnya. Semua orang bisa mengakses. Jadi ketika kita share, ini yang kita share ya teman-teman. Ketika kita share ini, maka semua orang bisa melihatnya. Nah, apakah kita mau undang orang lain untuk mengeditnya? Artinya, katakanlah kita mau berkolaborasi dalam satu tampilan persentase di SW ini. Kalau kita mau, kita undang orang untuk mengeditnya. Jadi,
Jadi orang buka, maka dia bisa menambahkan atau mengurangi dari SW ini yang sudah kita buat. Seperti itu. Oke. Nah, ini tinggal kita copy, teman-teman, ya. Ini kita tinggal copy link. Ini tinggal kita copy link ini, coba ya. Saya perhatikan. Kemudian coba saya Ctrl V di sini. Maka semua orang bisa mengaksesnya, ya, tanpa harus login dengan menggunakan akun Office 365. Ini ya. Oke. Oh iya, ini saya setting karena saya sudah login memang, ya. Oke. Nah, sekarang coba saya praktikkan ya. Apa-apa. Saya mau buka browser lain. Nah, ini ya, sepertinya. Oh iya, coba saya praktikkan ya. Nah, ini dia tampilannya, teman-teman semua, ya. Ini tampilannya. Jadi, ini anggaplah saya sudah share ini ke orang lain. Dan orang lain itu, meskipun dia tidak mempunyai akun Office 365, ataupun akun Microsoft, itu bisa mereka akses. Tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Oke, ini saya tutup saja dulu ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan juga, teman-teman. Jadi, ini bisa kita share di Facebook, di Twitter ya. Nah, kali ini, teman-teman, saya mau perhatikan. Oh ya, sebelum ini. Ini untuk menambahkan password dari SW ini. Jadi, ketika orang mengakses dari SW ini, ketika orang mau mengakses, maka dia harus memasukkan password. Saya rasa tidak usah ini ya. Tinggal kita masukkan passwordnya, ini tidak usah. Oke. Yang menarik ini, teman-teman, saya mau perhatikan teman-teman semua yang baik hatinya. Saya mau perhatikan akan memasukkan ini SW ini ke blog ya. Kebetulan di sini sudah saya siapkan, teman-teman. Di sini sudah saya siapkan blog di sini yang akan saya masukkan. Ini tampilan dari blog saya yang saya mau masukkan. Ya, tunggu dulu, mana tadi? Ini di sini ya. Ini saya mau ambil dari kode sematnya SW ini. Oke, ini kode sematnya. Kita copy. Oke, ini sudah tercopy ya. Ini sudah tercopy ya. Nah, sekarang saya mau masuk di blog saya ya. Ini saya mau buat semacam postingan baru di sini, teman-teman. Jadi ini menarik ya. Jadi ketika kita mau membuat semacam bahan ajar dalam bentuk persentase, kita punya blog, kita bisa masukkan di blog kita ya, supaya lebih menarik dilihat. Di sini judulnya adalah metamorfosis kupu-kupu. Nah, oke. Di sini, oh ya. Ini supaya ada gambarnya, saya mau tambahkan gambar, teman-teman. Oke, ini saya mau ambil sampul kupu-kupu. Kita tunggu ya beberapa saat, teman-teman semua. Oke. Nah, ini sudah kita perbesar dulu gambarnya. Perbesar lagi. Oh, besar sekali ini. Oke, ini. Oke, coba saya berikan dulu penjelasannya, tidak usah panjang lebar. Berikut ini. Wih, kenapa hilang gambarnya? Berikut ini adalah materi tentang metamorfosis kupu-kupu. Oke, ini saja teman-teman, singkat. Coba saya memasukkan gambar. Saya ulang ya. Ini saya masukkan gambar. Oke, gambarnya ini perbesar sedikit. Wah, besarnya. Ini.
Ini. Oke. Kemudian tadi sudah di-copy enggak ya? Sepertinya sudah. Kita ulang. Kode embed ya, kode sematnya. Oke. Sudah. Kita masuk di blok. Nah, kita masuk di kode HTML-nya. Oke, berarti di sini ya, kita enter saja. Kita Ctrl C. Kemudian, kita lihat dulu ya. Oke, coba kita preview dulu, teman-teman. Nah, ini sudah ada, teman-teman semua. Ini sudah ada. Kita modifikasi dulu. Oke. Saya gunakan normal. Oke, saya kira ini saja dulu ya. Coba kita publish. Kita mau lihat tampilan dari SWE ini teman-teman semua di blog. Kita lihat dulu. Oke, ini sudah terpublish. Coba kita reload ini. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita coba lihat, coba kita lihat dulu. Coba kita lihat ya. Apakah dia berhasil? Ini. Oke, ini lagi proses loading. Ini lagi 6 menit, ini waktu saya ini. Kalau kita, ini tampilannya teman-teman. Ini tampilan dari SWE yang saya buat ya. Tampilan SWE yang saya buat ini di blog ya. Ini tampilannya di blog ini teman-teman. Coba kita lihat dulu ya. Ini. Nah, ini dia. Jadi kita bisa membuat semacam bahan ajar ya di SWE ini, kemudian kita publish, kita upload di blog supaya lebih ini ya, lebih elegan ya dilihat. Ini kan tampilan dia. Ini juga sudah ada videonya ya. Coba kita putar. Ini laman OS ini ya. Oke, kita pause saja. Kemudian kita next. Ini tampilan dari gambar. Oke. Baik teman-teman semua, saya kira ini dulu ya pembahasan penjelasan tentang DSW ini. Nanti kita coba-coba diskusi ya. Ini waktu saya sudah habis, 1 jam saya dikasih waktu. Nanti kita coba-coba, nanti kita sharing ya. Mungkin ada yang belum saya tahu, ada juga tambahan dari teman-teman semua. Saya juga minta ya. Silakan Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Saya izin ke belakang dulu Bu, sebentar sekali, 10 menit. Oh iya Pak. Dari Oke, silakan Pak. saya tahan ini. Iya. Nanti saya kode Iya. Tunggu. Iya Pak, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan yang dibawakan oleh Bapak Amran Hapsan, yang mana tentang pemanfaatan Microsoft SWE. Nah, materinya cukup menarik ya, dan saya juga baru perhatikan, ya sepertinya mungkin di antara kita ada beberapa peserta yang tertarik untuk mempraktekannya. Dan baik Bapak Ibu, kita masuk di sesi 2, yaitu halo. Lanjut Ibu. Oh iya, bagus. Oh iya. Iya, bagus. Oh iya Pak. Kita masuk di saat ini, kita sudah masuk di sesi kedua ya, yaitu tanya jawab. Ya, kita saling sharing dengan materi malam ini. Ya, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand atau klik tanda tangan yang ada di sudut kanan bawah. Bisa juga pertanyaannya melalui room chat.
Ya, sambil menunggu Pak Amran Hapsan. Hadir, Bu. Hadir. Oh, hadir. Sudah. Sebentar betul ya, Pak. Ya. Baik, kita mulai dari yang raise hand kayaknya ya, Pak. Ya, silakan Bu, atur. Cuman masalahnya yang host di sini. Sebut Ibu namanya Ika. aja, Bu. Oh iya. Ini banyak sekali saya lihat raise hand di sini. Harus saya harus hitung kancing baju dulu ini, Bu. Ini Saking sampai jam banyaknya 1 yang malam, ngantri. Kak, Bu? Jam 1 Iya. malam, Kak? Sampai jam 1 malam. Kalau mau ke begadang, Pak, boleh. Tapi saya izin memang mau untuk tidur toh. Oke, Silakan, Pak lanjut. Hasbianur. Lanjut, Iya. lanjut. Iya. Ya, Pak Hasbianur, Silakan. Ya, Pak Hasbianora. Silakan, Pak. Halo, Pak Hasbianora. Ya, mungkin beliau salah pencet atau bagaimana? Ya, coba yang lainnya, Bun. Pak Muhammad Said, Iya, silakan bertanya, Pak. Ada yang mau tanya-tanya Pak Muhammad Said? Ada matikan lagi. Tolong turunkan saya ya jika tidak mau bertanya pada materi. didengar, Sir. Oh, dia Iya, terima kasih. Ya, setelah saya mengamati dan menganalisa penjelasan dari Pak Amran tentang penggunaan Office 365, saya belum kenal betul ini. Apakah Office 365 ini bisa disiapkan oleh sekolah atau perorangan? Ya. Yang kedua, saya juga tertarik dengan materi metamorfosis kupu-kupu, contoh penggunaan untuk animasi metamorfosis kupu-kupu yang hampir sama dengan PowerPoint. Ya. Saya kira itu saja, Pak. Mudah-mudahan ada pencerahan sedikit. Terima kasih. Ya, silakan Pak, bisa langsung saja jawab. Baik, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi, Bapak ini agak sedikit, Bapak ini sedikit keluar ya dari ini. Tapi tidak apa-apa, karena supaya kita sering sama-sama juga. Jadi, tentang penggunaan dari Office 365 ini. Jadi, apakah bagaimana menggunakannya ya, dan siapa saja yang bisa. Jadi, Office 365 ini teman-teman semua ini kita bisa gunakan ya, apakah kita mau gunakan perorangan atau kelompok ya. Di sini cuma kalau misalnya teman-teman semua menggunakan yang perorangan, kita kelompok saya ya, kita bisa memanfaatkan kalau misalnya teman-teman semua punya website ya, apakah website di kampus ya atau di sekolah, itu kita bisa sinkronkan ya, kita sinkronkan dengan Office 365 dan itu gratis ya. Memang untuk Office 365 ini untuk aplikasi untuk itu memang diberi untuk sekolah atau kampus. Cuma syaratnya teman-teman semua, syaratnya adalah kita harus mempunyai website dengan domain SCA.id ataupun .ac.id itu bisa. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman semua mau menggunakan secara perorangan tanpa edukasi, tanpa sekolah begitu, itu bisa ya, karena Office 365 ini kan ada yang untuk pendidikan, ada juga yang untuk bisnis atau perorangan. Cuma itu kan berbayar berbulan, per langganan bulan. Jadi kalau kita selaku kita bagian dari lembaga pendidikan ya, terutama di sekolah misalnya ya, kita sinkronkan dengan Office 365 supaya kita bisa menggunakan secara bersama-sama. Tentunya nanti teman-teman semua domain ataupun akun dari organisasi itu ataupun sekolah itu nanti dia akan menggunakan akun yang sama. Seperti itu. Misalnya kita sekolahnya Bapak tadi sekolahnya di mana, Pak? Maaf, Pak.
Halo Pak Muhammad. Ya mungkin S- boleh tidak. SMP Oh ya SMP. Oh ya, misalnya di SMP mana Pak? Pak Muhammad Said. Ya, saya ambil contoh saja ya. Saya ambil contoh saja. Misalnya saya ambil contoh, misalnya SMP 1, SMP 1, ya SMP 1. Jadi Iya, kita iya. bisa menggunakan akun nama kita smp1.schid. Seperti itu. Oh iya. Lalu kita Iya, bisa iya, iya. menggunakan Office 365 ini secara kolektif, secara bersama-sama. Tapi kalau kita mau Iya, menggunakan iya. akun ini secara perorangan, ya itu berbayar Pak. Itu ada kita bayar per bulan. Saya nggak tahu, saya kurang tahu berapa biayanya. Dan karena Oh dulu iya. saya nggak pernah ini. Seperti itu Pak ya Iya, iya, penjelasannya. Pak. Masuk. Nanti apa kalau misalnya kita mau deploy, kita mau ini sinkronkan sekolah kita, itu bisa kita nanti sama-sama ini, karena nanti saya bantu arahkan ke pihak yang bisa deploy sekolah tak dengan Oh iya. Office 365. Begitu Pak. Makasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Selanjutnya dari Pak Andri Wahyono, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semalam Pak Amran. Iya, waalaikumsalam Pak. Ya, Pak Andri dari Palembang ini. Oh iya Pak. Iya, ya saya peserta Ketemu lagi yang di sini Pak. Iya Pak. Ini Pak, saya kemarin mencoba sudah saya terapkan itu ya alhamdulillah sudah yang untuk SWA ini sudah saya buat untuk presentasi untuk kuliah saya, untuk presentasi untuk mata kuliah itu jadi saya cobakan alhamdulillah bisa. Cuma tadi Mantap. saya setelah saya lihat itu baru saya tahu dapat ini dapat bagaimana cara mengaturnya itu. Kemarin kan saya hanya menonton videonya kan. Nah ini tadi pas saya buka pas Bapak lagi menjelaskan tata letaknya di situ Pak. Nah coba yang mau saya tanyakan itu Pak. Saya kemarin tuh ada kendala ketika saya mau merata kiri kanannya itu Pak. Rata begitu. huruf. Itu kan ada alignment center di situ kan saya belum ketemu di situ Pak. Macam ini ya Pak, macam begininya. Ya, ini kan rata kiri kalau macam ini Pak ya. Nah, dia kan bisa rata kiri kanan alignmentnya itu kan. Just TV itu rata kiri kanan. Nah, ini kan kalau kita lihat di posisi ini kan berarti rata kiri itu Pak. Nah, Iya betul. kalau maksud saya itu ada yang pengaturannya itu Kak, Bapak, ada di rata kiri atau kanan atau ke tengah di situ. Nah, di situ di mana pengaturannya itu Pak? Itu Kemudian belum pernah saya coba itu. Ya silakan Pak, lanjut dulu. Silakan. Pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi yang masalah domain nih, Pak. Domain tadi. Iya betul. Sekolah kami kan sudah ada di situ yang kami itu pakai SCHID itu, Pak. Nah, saya tadi sudah bicara dengan operator sekolahnya gimana juga kalau kita mau bisa itu kan sekolah gratis itu, Pak. Atau betul, berbayar juga? Gratis Pak untuk kalau edukasi untuk sekolah. Dayanya berapa itu Pak? Berapa kapasitasnya maksudnya itu kalau yang dari untuk sekolah itu? Itu saya nggak terlalu tahu anunya Pak. Saya nggak terlalu tahu batas maksimalnya. 1 tera Pak deh. Yang untuk gratis free-nya. Karena dia tanya berbayar atau enggak ya. Saya belum tahu kata gitu kan. Nah, tapi dia saya mau tanya ini gimana cara kita mendaftarnya itu? Kemarin saya membaca di catatan di TOT itu kan ada SK kepala sekolah atau apa itu maksudnya itu. Oh iya Nah, Pak. kita menghubungi siapa nanti di situ? Kalau karena saya tertarik karena ini kan sebagai bahan saya juga untuk nanti ke kawan-kawan itu dan artinya sekolah bisa menggunakan domain sendiri itu. Nah, kemudian apakah akun yang di TOT kita itu kalau kita berakhir nanti apakah hilang kok maksud saya itu? Oh iya Pak. Itu aja Pak tanya Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Iya. Baik. Jadi saya langsung jawab ya Bu Yaya. Pak. Silakan Pak. Iya. Jadi untuk yang pertama tadi, untuk yang pengaturan rata kiri rata kanannya, saya terus terang baru muncul di pikiran saya kalau ternyata bisa nggak dikasih begitu. Karena selama ini memang saya terus terang nggak pernah coba. Saya cuma memasukkan teks ke sini. Habis itu
Memang saya ndak pikiran ke sana. Jadi tapi sekarang coba saya cari ya enggak di sini. Ini bagus ya. Ini kenapa pikiran saya ndak sampai ke sana ya? Ini tapi karena memang selama ini sepertinya memang tidak bisa. Dia hanya untuk sekedar karena saya di sini memang tidak ada tampilannya, Pak. Kayaknya untuk ininya untuk apa? Tampilan teksnya memang seperti itu, Pak, untuk ininya untuk teksnya. Ya, nantilah kita ini lagi ya, kita lihat. Kemudian yang kedua, untuk yang ini ketika kita mau sinkronkan dengan Office 365, setahu saya teman-teman semua itu free untuk sekolah ya. Cuma dengan syaratnya teman-teman semua itu syaratnya kita harus punya website sekolah domain sch.id. Kemudian batasnya batas berapa apa namanya? Batas akun ya. Berapa akun yang bisa dibuat? Apakah guru dengan siswa semua itu apakah berapa batas maksimalnya? Ini juga yang saya kurang tahu Bapak Ibu, tapi pengalaman teman-teman semua yang sudah pernah deploy sekolah dengan Office 365 itu berapa siswanya di situ sebanyak itu dia bisa buatkan akun seperti itu. Dan ini yang saya tahu di Office 365 ini kan batas penyimpanannya itu kan OneDrive itu 5 tera. ini yang saya tahu ya teman-teman semua, ada yang bisa 1 terabyte, ada juga yang sampai 5 terabyte. Ya Pak, silakan Pak, enggak apa-apa langsung dipotong. Enggak apa-apa Pak. Ada yang Siapa tadi itu? langsung saja Pak dipotong, enggak apa-apa. Siapa ya tadi ya? Pak Andri ya? Saya bawa. Pak Andri, silakan. Ya, tadi kan saya sempat juga mencari apa ada link lain yang saya belum diarahkan. Yang penting ada selesai Bapak tadi mengarahkan lagi ada link lagi ya waktu di grup EOT itu Pak ya. Saya cari juga di situ kan. Nah, Iya, di iya. situ ada juga yang untuk pelatihan-pelatihannya berbayar, ada yang berbayar memang itu Pak, ada saya lihat di situ ada link lain di situ Pak ya. Nah, jadi intinya nanti prosedurnya nanti artinya kita menghubunginya kemana Pak itu intinya itu Pak. Oh, iya. Setelah nanti kalau kita berminat itu kemudian karena syarat kan sudah ada, kalau domainnya sudah Iya, ada Pak. kami itu kan. Iya, iya. Nah, jadi kemana kita melapornya itu nanti? Oh iya. Kita aja Pak. Nanti mungkin Pak Andri kita bisa diskusi di luar ya karena ini agak ini ya. Nanti kita diskusi mengenai deploy dari Office 365 karena ini sudah ini mungkin ada yang rekan yang lain yang mau menanyakan ini. Pak Andri ya. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, sama-sama Pak, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bacakan di room chat Bu Yaya. Bu Yaya. Kita masuk di room chat. Ya. Ya, saya buka dulu dari atas. Itu tuh Bu Yaya katanya random kodenya nggak bisa masuk. Oh iya. Coba cara memasukkan random kodenya katanya Pak. Oh iya. Untuk memasukkan redeem kodenya silakan teman-teman semua yang mau menggunakan redeem kode ini kita akses di ini, yang sudah punya akun Office 365 ini kita bisa gunakan, kita login di education.microsoft.com, kita masukkan redeem kodenya di sini. Ya, silakan digunakan. Bisa Pak, bisa coba kita ini lagi, coba kita ulangi karena ada beberapa yang sudah berhasil ya, ada yang sudah berhasil. Mungkin di ini saja, diperhatikan dulu ininya baik. Ayo nanti kita masukkan di sini ya Pak ya, teman-teman semua. Kalau ada yang mau menggunakan redeem kode, silakan masukkan di sini. Ya, mungkin coba nanti diulangi lagi dimasukkan untuk permasalahan redeem kodenya. Begitu Bu ya. Iya, di my profile ya Bapak Ibu ya, my profile kemudian ada redeem kodenya di situ. Jadi kita memprofil kemudian ada redeem kode di sini. Silakan Bu Yaya, lanjut. Ini dari tadi saya cari yang mana tadi mulai dari mana itu?
Oke, ini nih saya bacakan ya Bu Yaya ya. Oh, iya Bu. Kalau misalnya cara mendapatkan akun Office 365 bagaimana Pak? Aduh. Kayaknya perlu diseminasi lagi nih. Iya, tidak maksud saya. Enggak apa-apa. Ini sudah apa namanya? Sudah tadi saya jelaskan ya. Mungkin yang baru bergabung ini. Tapi enggak apa-apa, saya jelaskan ulang ya. Jadi sebentar, ini apa namanya? Jadi untuk mendapatkan akun Office 365, enggak apa-apa saya ulang ya teman-teman semua. Jadi untuk mendapatkan akun Office 365 ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa tanda kutip ya, membelinya ya pada oknum ya. Saya bahasakan saja oknum ya, atau pihak-pihak yang menjual akun ini secara apa namanya? Menjual akun ini. Tapi kalau misalnya saya ulangi teman-teman semua, kalau kita mau ini menggunakan akun Office 365 ini secara gratis, secara free, ini kita bisa gunakan per kelompok, bisa teman-teman semua gunakan untuk di sekolahnya. Cuma itu dengan syarat tadi itu ya, teman-teman semua harus punya di sekolahnya, harus punya website sekolah, dan pastikan kalau bisa, kalau teman-teman semua mau langsung, kita yang langsung mau deploy, kita mau sinkronkan dengan Office 365, silakan berhubungan dengan admin yang handle website tersebut di sekolahnya. Seperti itu. Karena kan dia yang bisa masuk di cPanel-nya. Ini sudah panjang penjelasan lagi nih Bu Yaya. Ya, kalau ini mau dibahas. Iya Pak. Ya, nantilah intinya syarat utamanya teman-teman harus punya website sekolah dulu. Domain sca.id ataupun .ac.id. Ya, mungkin ini kalau misalnya lagi dijadwalkan. mau ditindak lebih lanjut, bisa konsultasi di luar, kita cari ini ya. Seperti itu. Ada mungkin lebih ini berhubungan dengan materi ini ya. Silakan. Oh iya Pak. Iya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Nanti kita sharing-sharing untuk deploy. Oh iya. Assalamualaikum. Untuk membuat domain sekolah, apakah ini berbayar atau tidak? Kalau berbayar, berapa kisarannya dan apa manfaatnya dengan adanya domain sekolah? Betul. Betul, bagus sekali ini pertanyaannya. Bisa saya langsung jawab ya? Iya, silakan Pak. Iya Pak, silakan. Seharusnya ada yang lebih ahli nih bahas ini. Oke, jadi enggak apa-apa. Ini sering-sering saja karena cuma ini yang saya tahu, teman-teman. Jadi jangan sampai ada di sini yang lebih ahli dalam ahli desain ya. Saya takut bicara. Ya. Bu Yaya, enggak apa-apa, kita sering-sering saja. Jadi artinya kita sharing-sharing saja lah. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi ini yang saya tahu ya teman-teman semua. Jadi kita harus bedakan domain dengan hosting. Itu dia. Bedakan domain dengan hosting. Jadi domain itu apa ya? Ibaratnya domain itu alamat, kalau tidak salah ya. Domain itu ibarat alamatnya, hosting adalah rumahnya. Ya, rumahnya. Jadi meskipun kita punya domain, tapi kita tidak punya hosting, itu tidak bisa. Ya, itu. Jadi kita harus punya hosting juga, karena ini ibaratnya tempat menyimpan data-data dari website itu, dari domain itu di hosting. Itu yang saya tahu teman-teman ya. Mungkin saya belum terlalu tahu juga, terus terang saya juga belum terlalu tahu yang begitu-begitu. Nah, syaratnya itu tadi untuk mensinkronkan ini akun Office 365, kita harus punya domain, dan ini free teman-teman semua. Setahu saya ini free. Ya, ini free untuk edukasi. Ini. Oke Pak. Iya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Silakan. Oh ya. Ini Pak, apakah materi yang sudah kita buat di SWAI dapat di-share ke Google Classroom dan bagaimana caranya? Oke, saya langsung jawab ya. Iya. Jadi coba saya perhatikan. Jadi kita share dulu. Jadi kita share. Jadi kembali ke share di sini pada saat saya bagikan. Untuk membagikannya ini teman-teman semua yang baik hatinya, ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini adalah kita hanya membagikan ke orang-orang tertentu, ya. Yang pastinya orang tersebut dia harus punya akun domain lagi.
akun Office 365 ataupun akun Microsoft. Kemudian yang kedua ini, teman-teman semua yang baik hatinya, ini kalau kita misalkan mau bagikan ke orang-orang yang berada di organisasi kita, ya. Misalnya di sini saya menggunakan akun dari, misalnya di sini saya menggunakan akun dari Guru Inovatif, berarti ketika saya share dan mengaktifkan ini, maka hanya orang-orang yang menggunakan akun Guru Inovatif yang bisa mengakses ini. Kemudian anyone ini kita settingannya semua orang bisa mengaksesnya. Jadi pastikan teman-teman semua, kalau misalnya kita mau share ini sesuai yang sudah kita buat, kita mau kirim ke orang-orang tanpa orang itu menggunakan akun ataupun tidak, ya, ataupun menggunakan, ya kita bisa menggunakan ini. Dan bagaimana caranya kalau kita kirim ke orang lain? Misalnya kita mau kirim ke misalnya Google Classroom, bisa, ya. Coba saya perhatikan, tidak apa-apa. Berarti ini kita URL-nya. Di sini saya perhatikan teman-teman semua. Saya login dulu. Coba ya, dalam berhasil ini. Jadi seharusnya bisa, ya, kita bisa, tinggal kita ini jangan dilihat paspornya, nah. Tutup dulu matanya semua. Ya, itu dulu. Itu dulu matanya. Yang nanti ini kecilkan matanya. Tunggu ya, Bu. Nah, ini saya perhatikan bagaimana cara memasukkan, bisa nggak dimasukkan ke Google Classroom? Bisa, ya, bisa. Coba saya buka dulu Classroom. Ini saya, jadi bisa, ya. Oh ya, ini saya isi dulu ya teman-teman. Ini kelas mahasiswa saya, ya. Saya izin dulu menggunakan kelas mahasiswa, saya izin dulu, anggaplah diizinkan. Ini misalkan, jadi katakanlah teman-teman semua, katakanlah kita membuat bahan aja di sesuai ini, ya. Kita membuat bahan aja di sesuai ini, kemudian coba-coba kita punya kelas juga di Classroom, itu kita bisa masukkan di sini. Caranya adalah kita masuk di Classroom kita, kemudian kita masuk, ini kan materi, ya. Ini materi, pastinya tinggal kita masuk di material. Nah, di sini ini adalah merah. Nanti mahasiswa nanti ini kaget kenapa materi begini. Kita mau proses kupu-kupu. Oke, di sini, ya, silakan akses di bawah ini. Oke, ini tinggal kita atau ini. Oh iya, maaf. Oh iya. Oke, ini sudah ya teman-teman semua. Kita tunggu ya prosesnya, baru selesai kita posting. Nah, coba kita lihat streamnya, ya. Nah, ini sudah, ini bisa, ya. Ini bisa kita, jadi nanti siswa, jadi saya ulangi, ini siswanya nanti Bapak Ibu, teman-teman semua akses di sini. Nah, itu bisa diakses tanpa dia harus menggunakan akun dari Office 365. Ini saya sampaikan teman-teman. Ini saya praktekkan, saya tidak menggunakan akun Office 365, tapi saya menggunakan akun Google. Nah, ini bisa terbuka. Bisa terbuka karena kita sudah setting bahwa semua bisa ini, ya, semua bisa mengaksesnya. Begitu Bu Yaya, ya? Oh iya Pak. Ya, ini saya mau hapus dulu. Silakan lanjut Bu, lanjut. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau saya tidak menyebutkan nama yang bertanya, soalnya di sini yang tampil di HP saya cuma kode.
Ya, mudah-mudahan yang bertanya tadi tentang Sway untuk di-share di Google Classroom sudah paham. Dan oh ya Bu Ika, kita sampai 21.30 ya? Iya, Bun. Oh ya. Untuk di chat terakhir ini nanti kita ambil lagi di yang raise hand satu kali baru. Saya ke belakang lagi Bu ya, sebentar sekali. Iya Pak. Sebentar sekali, saya ke belakang dulu, sebentar Oke, sekali. silakan Pak Amran, silakan. Sebentar. Oh iya Pak, silakan Pak. Saya cek dulu pertanyaan yang ada di room chat karena sini banyak sekali. Jadi kalau misalnya itu akun edukasi dari sekolah, kalau nggak salah 5.000 akun siswa, 5.000 akun guru. Kemudian penyimpanannya kalau nggak salah 5 tera. Berarti yang kapasitas 5 tera ya Bun? Ya, syaratnya itu harus mempunyai domain sch.id atau apalagi tadi Pak Amran bilang. Mendapatkan akun domain itu ada banyak kok yang menyediakan itu, ada juga hosting ataupun ada juga di rumah web. Silakan sendiri ya. Ya, saya lanjut ya Pak. Silakan Bu ya. Iya. Ini dari Kita mau bobo. ya. Nah ini dari room chat saya ambil dulu ya Bu. Satu pertanyaan di room chat saya ambil dulu. Ini dari siapa ya? Dari yang berdetail N. Untuk membuat materi Sway, apakah hanya dari menu storyline ataukah juga bisa melalui menu desain? Tadi pada tampilan Sway ada 2 menu, storyline dan desain. Terima kasih. Iya. Iya. Baik, jadi teman-teman semua, jadi untuk membuat dari isi dari Sway ini kita membuat memang di storyline ya. Karena di sini diatur bagaimana susunan-susunan dari presentasi, ataupun misalnya teman-teman semua punya misalnya materi-materi, apakah itu misalnya yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman kita, cerita-cerita kita, di sinilah diatur isinya di storyline. Untuk desain di sini itu hanya untuk membuat menjadikan yang kita sudah buat di storyline tadi itu mempercantik tampilannya, kemudian fontnya juga di situ kita atur. Jadi kita buat di storyline isinya. Begitu Bu. Oh iya ya Pak. Bu Ika bisa diambil satu dari raise hand. Dari Resen ya, perempuan lagi. Mudah-mudahan perempuan ini ya. Ibu Ruji Hartini, silakan. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu. Silakan Bu. Ya, saya ingin bertanya untuk pembuatan Microsoft Sway ini kan melalui moga online ya. Bagaimana untuk mempresentasikannya? Apakah bisa dalam moga offline juga? Dan untuk kegunaan Microsoft Sway ini apakah hanya untuk sebagai blog dan presentasi atau bisa untuk menggunakan hal lain gitu? Terima kasih. Oh iya. Ya, silakan Pak. Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini sampai lupa saya jelaskan tadi, padahal ini saya mau jelaskan. Tentunya Ibu bertanya, ya. Jadi, apa tadi pertanyaannya? Oh ya. Apa tadi? Mungkin bisa diulang sama Ibu siapa tadi? Soalnya saya juga tidak fokus. Pertanyaannya. Halo? Ya, Bu. Ya, untuk pertanyaannya yang pertama itu untuk pembuatannya ini kan online ya. Untuk mempresentasikannya apakah bisa dalam mode offline atau harus online juga? Lalu untuk pertanyaan keduanya, fungsi lain dari Microsoft Sway ini selain untuk bisa membuat blogger atau presentasi, apakah ada fungsi lainnya begitu? Terima kasih. Oke. Baik Bu ya. Jadi sama-sama Bu ya. Iya Pak. Oke. Jadi ini saya berikan dulu pengantar sedikit.
Jadi di awal kali pembahasan saya sempat singgung tentang karena ini pertanyaan paling sering saya dapatkan juga ya ketika saya membawakan materi SW ini. Kebanyakan orang yang saya dapat pertanyaannya adalah ketika dia mau membandingkannya dengan PowerPoint misalnya. Ya. Jadi ini beda sekali dengan PowerPoint meskipun kemiripannya juga ada beberapa. Jadi kali PowerPoint teman-teman semua, di PowerPoint itu kan memang kita harus menggunakan secara offline. PowerPoint-nya ini harus diinstal di laptop. Meskipun sebenarnya ada juga kita bisa menggunakan PowerPoint ini secara online. Apakah di Microsoft ataupun di Google misalnya Google Slide ya atau di Microsoft Office 365 ini di PowerPoint-nya. Nah, tapi lebih sering orang menggunakan di PowerPoint di laptop. Nah, bedanya teman-teman semua, jadi memang SW ini harus digunakan secara online. Memang tidak bisa diinstal karena memang penggunaannya harus online. Bedanya kalau di PowerPoint itu apa ya namanya? Di PowerPoint itu kan bisa memang kalau PowerPoint itu lebih sering kita gunakan secara offline. Kita buat presentase, kemudian kita tampilkan. Meskipun sebenarnya yang kita buat di PowerPoint itu kita bisa masukkan di PowerPoint yang lain seperti itu. Dan PowerPoint ini juga kita bisa jadikan semacam video ya, kita bisa ekspor menjadi video. Sementara di SW teman-teman semua, untuk SW ini memang penggunaannya secara online dan penggunaannya juga secara online. Cuma teman-teman semua, ini ada kasus teman-teman kemarin sudah saya bahas juga. Kebetulan ada kegiatan TOT-nya Microsoft, ini juga sempat saya bahas. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya katakanlah ini ya, kita mau membawakan suatu presentase di luar tempat ya, tempatnya di luar sana. Nah, karena kita lebih sering menggunakan SW ini dalam bentuk apa namanya? Kita lebih sering menggunakan SW ini ketika kita mau membuat semacam presentase ya, karena kita terlena, kita berpikiran bahwa pasti di luar sana itu jaringan internetnya bagus. Ini kan harus butuh jaringan internet ya. Nah, kita sudah buat di SW ini. Ternyata sampai di sana itu tidak bagus, jaringan internet tidak bagus. Jadi pada saat kita presentasikan ini, kita tampilkan, itu tidak bagus, lagi loading. Lalu apa solusinya kalau seperti itu teman-teman? Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah permasalahkan, kita tidak apa-apa buat di SW ini, cuma teman-teman semua harus antisipasi. Kita setidaknya menjadikan SW ini dalam bentuk print out. Jadi kita bisa ekspor ini. Kita bisa ekspor dalam bentuk print out, dalam bentuk Word atau PDF. Jadi kalau di PowerPoint kita bisa ekspor dalam bentuk video. Nah, SW ini kita bisa tampilkan, kita bisa ekspor dalam bentuk Word atau PDF. Caranya adalah ini. Kita masuk di sini teman-teman. Kita kita ekspor. Kita ekspor, kemudian kita jadikan. Tunggu dulu. Nah, ini teman-teman semua bisa jadikan Word atau PDF. Jadi tidak apa-apa kita buat saja di sini di SW. Kemudian kita ke sana ke satu tempat, ya mudah-mudahan bagus internetnya. Kita presentasi dengan menggunakan SW, tetap menggunakan SW. Tapi kalau misalnya seandainya tiba-tiba terjadi yang tidak diinginkan, kita tetap menggunakan SW ini cuma dalam bentuk Word atau PDF. Dan ini kita bisa download, dan kita bisa langsung print di tempat kita, kemudian kita bawa ke sana. Jadi pada umumnya teman-teman semua yang baik hatinya, pada umumnya SW ini digunakan secara online, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau antisipasi, ketika membuat presentasi, saya ulangi jelaskan, itu kita bisa ekspor dalam bentuk Word atau PDF. Itu yang lain, ya. Kita tidak bisa ekspor dalam bentuk video, kita juga tidak bisa ekspor dalam bentuk PowerPoint, tidak bisa. Jadi ini juga yang bertanya kemarin teman-teman, PowerPoint ke SW bisa, ya. Jadi saya ulangi, dari PowerPoint ke SW bisa, tapi kalau SW ke PowerPoint itu tidak bisa. Itu tidak bisa, ya. Karena ekspornya cuma yang dua saja ini. Ya, itu saya kira Bu ya penjelasannya. Oh ya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi beberapa diskusi singkat. Oh sudah selesai? Ya. Oh ya Pak. Sudah Boleh Pak selesai. kalau mau nambah, nggak apa-apa. Oh, kalau saya masih mau Pak bisa. Saya baru panas ini Bu ya. Tapi enggak Oh gitu ya. apa-apa. Oke, kita tambah dulu Pak.
Baru Bu, keluar keringat ini. silakan nih. Oke, tambah satu ya atas permintaan Iya. Pak Iya, enggak apa-apa, terakhir. Iya, Ibu iya. Desi. Ibu Desi silakan. Ibu Desi Denovin. Bu Yaya, Bu Yaya. Iya, Pak. Itu ada saya sudah kirimkan siapa yang ini minta tolong yang redeem kodenya dengan survei. Tolong minta tolong disuruh isikan ya. Oh, iya, jangan lupa ya Pak. diisi respondennya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, makasih. Ya, sudah dibagikan Pak dari tadi. Oke, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Iya. Silakan Bu Desi. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya ingin di Bapak presentasikan. Saya kan mengajarnya matematika, Pak. Berarti kita kan banyak menggunakan equation, simbol-simbol, akar, betul. integral gitu. Ya. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Kalau kita di PowerPoint biasanya kan kita buatkan dulu di Word, lalu kita copy paste ke PowerPoint kan, Pak? Iya. Jadi dia kan pisah tuh. Nah, kalau di sini bagaimana, Pak? Terima kasih. Betul. Ya, terima kasih banyak Bu pertanyaannya. Jadi sebaiknya bisa, cuma kita tidak langsung mengetikkan di sini, Ibu. Karena di SUE ini tidak ada layanan, bukan tidak ada. Yang maksud saya, di sini belum ada layanan untuk memasukkan jenis teks itu yang berbentuk equation. Tapi kalau misalnya Ibu mau memasukkan semacam equation ke sini, bisa, cuma harus dalam bentuk gambar. Ya. Jadi equation itu tidak apa-apa dibuat di Word ya. Kemudian kita screenshot, maksud saya di capture ya. Di ini kemudian dijadikan gambar baru kita impor ke sini. Caranya sama. Atau tidak apa-apa saya perhatikan ya. Sambil kalau ada pertanyaan Bu Yaya silakan. Oh iya, Pak. Ya, sambil saya ini. Tadi ini. Ya, misalkan Sambil. ya, atau tunggu dulu. Ini saja saya rombak ya, enggak apa-apa ini saya rombak. Atau tunggu dulu. Ini supaya tidak mengganggu. Coba ya, enggak apa-apa saya perhatikan teman-teman semua. Ini di sini saya mau mau tambahkan slide. Oh ya, ini teks ya. Kenapa teks? Ini saya tambahkan dulu judul. Tambahkan judul ya. Di sini matematika ya. Kebetulan juga saya ngajar matematika Ibu ya. Ya, kebetulan saya juga mengajar matematika. Oke. Ya, jadi saya belum siapkan gambar untuk integral. Ya, karena saya belum memang enggak ada kepikiran ke sana. Jadi saya cari coba-coba langsung saya browsing ya. Mudah-mudahan ada gambarnya. Oh iya, ada ini. Katakanlah, nah misalnya ini Ibu ya. Katakanlah ini gambar yang kita sudah siapkan ya, misalnya kita buat di Word. Jadi kita buat equation dulu di Word ya. Kemudian kita capture ya, biasanya kan kita screenshot ataukah pokoknya bagaimana caranya supaya equation itu menjadi dalam bentuk gambar. Ya, jadi ini saya langsung ambil dari internet. Ini juga tadi saya perhatikan bagaimana cara menambahkan gambar dari internet. Jadi ini bagus sekali Ibu pertanyaannya. Sekarang saya perhatikan. Jadi saya ambil kemudian tinggal kita add. Ini jadi seperti ini. Jadi itu solusinya Ibu ya. Karena ini bukan tidak ada layanan untuk kesennya, belum ya. Belum mungkin ini kan mungkin tahap pengembangan dari Microsoft. Mudah-mudahan pihak Microsoft dengar dan bisa jadi bahan pengembang untuk bahwa bagus dimasukkan juga equation seperti ini. Seperti itu, Bu. Halo? Ya, Bu ya. Halo? Ya. Halo? Halo, Bu. Iya. Oh, ada di suaraku, Pak. Iya. Masih mau tambah satu, Pak. Silakan Bu, silakan. Atur saja. Bagaimana? Atur damai. Saya mengingat ya, satu kali lagi. Iya, satu kali lagi. Sebentar, Satu kali. Ini mentang matematika ini. Saya ajar kita
satu kali tanpa terhingga. Oke, Bu Raimunda, silakan. Oke, silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMT Nurul Hasan Kota Ternate. Ini Pak, tadi pas waktu Pak terangkan itu slide-nya, saya sementara buka juga Microsoft Excel. Terus pas dibuat pertama buat baru slide baru itu sudah masuk ke slide kedua, tiba-tiba saya kepikiran, saya lupa yang seharusnya di slide pertama itu materi ayat tulisannya apa gitu. Nah, pas saya mau ganti, tapi saya nggak tahu caranya mau ganti slide itu, tapi maksudnya tanpa menghapus slide yang sudah ada. Jadi kita mau buat slide baru, tapi posisinya di pertama. Betul. Iya, saya cari tapi nggak tahu gimana, mau bikin bagaimana, sehingga slide yang tadi saya sudah buat tadi yang pertama tidak terhapus, tapi slide baru juga tidak perlu saya mau saya mau buat slide baru di slide pertama, tetapi tanpa menghapus slide yang sudah saya buat tadi. Itu gimana caranya, Pak? Iya. Nah, sementara ini saya lagi buka juga di Microsoft Excel. Bisa, Ibu bisa ikuti, ya? Iya. Bisa digeser-geser saja, Bu. Bisa kita drag. Ini perhatikan coba kursornya. Tunggu sampai muncul ini ada tanda panah yang berbentuk tambah. Ini kan? Oh, kita bisa drag ini, kita bisa geser-geser. Kita geser ke atas atau kemana saja. Sudah, Bu. Jadi kita bisa geser-geser ini. Jadi kita bisa geser posisinya. Ya. Maksud saya bukan menggeser slide-nya begitu saja, bukan, Pak. Tapi maksud saya kan saya punya ini kan slide pertama, saya kan mengajar bahasa Indonesia nih. Slide pertama saya tulisnya judulnya itu kaidah kebahasaan teks drama, terus ada saya tambahkan gambar drama. Terus saya kelupaan bahwa seharusnya saya pakai judul yang lain, tapi sebelum materi kaidah kebahasaan ada materi yang lain yang seharusnya pertama. Karena saya mau bukan mau ganti, tapi saya mau buat slide baru di atas slide kaidah kebahasaan yang tadinya dia harus jadi pertama. Betul. Ini bisa kita menambahkan ini. Kemudian penjelasannya kena. Ini kita klik kemudian kita masuk Excel. Coba judul ya yang mau dibuatkan judul atau semacam penjelasan. Judul. Iya, judul ya. Berarti kita pilih heading 1 ya. Ini kan ini. Ini seharusnya ada di atas ya. Begini maksudnya, Bu. Belum. Atau bisa Bu Yaya? Halo Bu Yaya. Iya, Pak. Bisa Ibu yang gunakan share screen, bisa enggak diatur begitu? Tidak bisa saya, Pak, karena saya cuma pakai HP. Oh iya. Coba bisa bisa di ini kan? Saya belum tahu masalahnya bagaimana. Harus saya lihat dulu. Saya dulu Ibu anunya. Masalahnya bagaimana? Kalau di PowerPoint itu kan biasanya kan kalau kita sudah buat slide baru yang pertama, misalkan kita sudah taruh judul, terus sudah ada slide kedua lagi materi. Nah, misalkan judul, di sebelum judul itu saya mau tambahkan misalkan identitas saya, misalkan gitu. Tapi saya mau buat slide baru, tapi di atas judul tadi, slide judul tadi, tapi tanpa menghapus slide judul tadi. Jadi kita tinggal klik lagi slide baru di atas slide judul tadi. Tapi kalau di sini kan saya nggak bisa bikin. Kan saya tanya yang itu. Jadi mau menambahkan judul baru Pak di atasnya. Jadi sebenarnya sudah tepat sih penjelasannya Pak Amran. Tinggal di drag saja, Bu. Tinggal di drag. Jadi teks baru yang tadi Ibu yang baru dibikin dipindahkan ke atas. Betul. Gitu. Sebenarnya sudah kena sih. Iya, tinggal di drag saja, Bu. Tinggal di drag ininya. Dipindahkan. Iya. Oke, makasih, Bang. Iya, tinggal dipindahkan saja, Bu. Coba, bisa begitu. Nanti kita atur. Oke, saya kira cukup, Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Silakan. Tidak apa-apa. Oke. Ya, silakan. Ya. Sebenarnya ya di materi kita
malam ini pemanfaatan Microsoft Suite sehingga kita harus selalu tambah. Ya, tambah kali banyak ini. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas beberapa pertanyaan atau diskusinya untuk malam ini. Yang jelasnya SUE itu adalah salah satu dari aplikasi Microsoft Office atau Office 365 yang yang memudahkan kita ya untuk membuat berbagai laporan, kisah pribadi dan lain-lain. Ya, SUE juga SUE juga mencari dan mengimpor konten yang relevan, ya juga memiliki beberapa tampilan yang sangat menarik. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran pemanfaatan SUE Microsoft SUE malam ini, Bapak Ibu guru hebat tertarik untuk mempraktekannya dan memiliki ada akun tersendiri ini ya Pak? Ya Bu, ada. Harus menggunakan akun Office 365 supaya bisa dipakai. Oh iya. Ya tentunya berhubungan dengan akun Office 365. Ya. Ya. Sebelum saya akhiri, kembali saya kembalikan ke Bapak pemateri, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya kira sudah atau cukup. 3 kalimat. Itu saya. Oh iya Pak. Ya cukup Bu. Oke. Ya baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita malam hari ini tentunya Lontara di edisi 28, edisi 8 Juni 2020. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf bagi Bapak Ibu yang melontarkan pertanyaan dan yang raise hand tidak sempat kami layani satu-satu, ya karena kita juga terbatas dan ya memang karena kita dibatasi oleh waktu ya. Dengan demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kalau misalnya sudah diisi. Saya isi live Bu ya. Oh iya. Terima kasih. Sama lain kali lagi. Iya, insyaallah Pak. Saya isi live ya. Saya isiin Bu Yaya. Iya Pak. Tolong saya minta daftar hadiahnya nah. Oh iya Pak ya. Insyaallah. Nanti dikirimkan saja. Iya, makasih Bu. Saya isi live dulu.